Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalan singkat ya, tapi Ibu yakin kalian sudah mengenal Ibu karena sudah berada di kelas 12. Ibu Nur Rahmawati, boleh dipanggil Ibu Rahma. Baik, materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi kelas 12 semester 1 karena pada materi ini akan ada beberapa kali pertemuan sehingga harapan Ibu kalian bisa memahami apa yang akan Ibu sampaikan. Dan ingat jangan mempercepat video ini karena nantinya akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab dan jawaban itu insya Allah ada pada materi yang akan Ibu jelaskan. Jadi dengarkan baik-baik. Untuk daftar isi pada kelas 12 semester 1 dan 2 karena memang nanti buku yang digunakan ini digunakan sampai semester 2 ya. Insya Allah kalian akan mempelajari 4 bab untuk semester 1 dan semester 2, dimana dibagi untuk semester 1-nya bab 1 dan bab 2, dan semester 2 bab 3 dan bab 4. Nah, ini cukup panjang. Untuk bab 1 saja kalian harus mempelajarinya dalam waktu 2-3 bulan. Sehingga harapannya nantinya kalian mampu merealisasikan dalam bentuk nyata seperti itu ya, bagaimana mempraktikannya seperti itu. Baik, untuk yang pertama, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk sementara kita bahas yang bab 1 dulu untuk pertemuan yang pertama. Jadi nanti kalian terfokus pada bab tersebut. Ya, lanjut ya. Untuk bab 1 tadi, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila, itu juga terbagi menjadi 4 poin. Yang poin pertama, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dan yang terakhir, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi untuk poin yang A ini, di situ ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi nanti di dalamnya itu adanya hak warga negara dan apa saja kewajiban daripada warga negara. Dan nanti juga sebaliknya, apa hak daripada negara atau pemerintah dan apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara atau pemerintah. Itu ya untuk pertemuan pertama. Nanti kita membahas yang poin A saja gitu. Walaupun judulnya singkat gitu ya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, mungkin kalian juga sudah terbayang dalam pikiran kalian, ini bisa aja nih Bu maksud hak dan kewajiban gitu. Tapi Ibu katakan sebelumnya tadi bahwa materi ini tidak bisa juga kita anggap mudah seperti itu ya, karena perlu penerapan gitu untuk poin yang A ini, sehingga untuk menerapkannya perlu dipelajari lebih dalam lagi gitu. Baik, next ya. Ya, sebelum mempelajari poin yang A tadi gitu ya, hak dan kewajiban warga negara, kalian harus memahami terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, apa sih gunanya gitu, agar kalian lebih terfokus untuk bisa mencapai tujuan daripada pembelajaran ini gitu. Jadi kalau apa sih, kan setiap kita melakukan sebuah aktivitas diperlukan tujuan gitu. Jadi aneh dong ya kalau misalnya ada manusia yang melakukan sesuatu tanpa adanya tujuan. Nah, begitu juga dengan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini ada 5 tujuan. Hanya saja untuk materi yang bab A seperti tadi, untuk poin A itu kalian terfokus pada 2 tujuan nantinya. Nah, tujuan yang pertama, ketika kalian sudah mempelajari poin A ini, diharapkan gitu ya, kalian mampu menunjukkan sikap toleransi, disiplin, dan tanggung jawab dengan baik sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Gitu ya. Jadi kalau kalian sudah mempelajari bab poin A ini tadi, kalian diharapkan gitu ya, kalau bisa sudah bisa seperti itu ya, memenuhi daripada tujuan ini gitu. Kalian akhirnya memiliki
rasa tadi, tanggung jawab, toleransi gitu, punya sikap seperti itu sebagai bentuk upaya pencegahan atau preventif gitu ya. Preventif itu pencegahan. Nah, kemudian poin yang kedua, diharapkan gitu ya, setelah kalian mempelajari tadi materi hak dan kewajiban, maka kalian mampu membuat video menarik tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban gitu. Jadi kenapa sih kok perlu video, Bu, gitu? Karena memang kita tuh kan, manusia tuh kan sering lupa gitu ya. Jadi untuk bisa mengingatkan kita kembali seperti itu, maka kita perlu sesuatu yang bisa kita lihat kembali gitu. Salah satunya dengan bentuk video ini gitu ya. Jadi nanti tetap harapannya kalian membuat sebuah video yang menarik, bagaimana sih pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu gitu. Beda ya nanti ya, ada Ibu akan jelaskan pelanggaran itu apa, pengingkaran itu apa gitu. Maka kedengarannya kayak mirip gitu kan ya, tapi ternyata berbeda. Oke, next. Baik, kita mulai pembahasan lebih dalam lagi untuk hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Di situ terbagi menjadi dua. Ada hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Dan yang kedua, ada hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Nah, ingat ya, jangan salah paham ya. Yang di atas tadi, warga negaranya kepada negara, berarti kita ya orangnya. Kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak dan kewajiban terhadap negara kita. Dan yang kedua, itu negara kepada kita gitu ya. Jadi ada hak dan kewajiban negara terhadap diri kita sebagai warga negara. Nah, poin yang pertama, apa itu hak? Gitu. Jadi kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, hak dulu ya. Sebenarnya hak dan kewajiban ini melekat bersamaan, jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau ketika kita menuntut suatu hak, maka kita wajib melaksanakan kewajiban kita, gitu. Jadi kata melekat di sini seperti dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan antara hak dan kewajiban. Jadi seseorang ketika sudah mendapatkan haknya, seseorang yang akan mendapatkan haknya, otomatis dia sudah melaksanakan kewajiban gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai pelajar ya, kalian sebagai pelajar misalnya, kalian boleh tuh menuntut kewajiban mendapatkan ilmu dari bapak ibu guru misalnya, tapi kalian juga harus melaksanakan kewajiban gitu. Kalian boleh menuntut hak kalian, tapi sebelumnya melaksanakan kewajiban dulu. Nah, kewajibannya apa? Salah satunya mentaati peraturan yang ada di sekolah gitu. Kemudian menghormati misalnya seperti itu. Nah, itu bentuk daripada pelaksanaan kewajiban gitu. Baru kalian boleh tuh menuntut hak kalian untuk mendapatkan ilmu tadi. Nah, kemudian kalau bagaimana kaitannya dengan negara gitu. Nah, pengakuan status warga negara Indonesia ini sebenarnya ya akan mengakibatkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Nah, kalau kalian sudah diakui sebagai warga negara Indonesia, otomatis kalian akan mendapatkan berdampak pada hubungan timbal balik antara negara dengan warga negara tadi gitu. Nah, hubungan timbal balik ini seperti apa? Ya pastinya ada hak dan kewajiban tadi gitu. Ada hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dan ada hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Itu dimaksud dengan timbal balik tadi ya. Nah, kemudian apa itu Bu hak warga negara? Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi hak warga negara itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara. Artinya kita boleh menuntut gitu. Contoh, saya boleh tuh menuntut, saya pengen punya KTP. Kemudian saya sudah melaksanakan kewajiban saya, dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah pun sudah dapat Ibu penuhi. Misalnya usia sudah di atas 17 tahun. Kemudian saya juga sudah punya surat pengantar misalnya dari RT misalnya atau RW misalnya seperti itu ya. Kemudian saya juga sudah punya kakak
Nah, itu kan syarat-syarat tadi. Nah, sehingga saya boleh menuntut gitu. Kalau misalnya nggak dikasih sama Dukcapil, maka dianggap mereka melakukan pelanggaran terhadap hak saya tadi gitu. Paham ya? Nah, kemudian kewajiban apa, Bu? Nah, kewajiban warga negara itu segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Nah, itu ya tadi kalau hak segala sesuatu yang kita tuntut. Kalau kewajiban segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Nah, kemudian lanjut ya. Untuk poin yang hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Nah, sebenarnya kalau misalnya membahas lebih dalam lagi apa-apa saja haknya, apa-apa saja kewajibannya, nah itu nanti di slide berikutnya ya Ibu akan jelasin lebih dalam lagi. Untuk sementara ini Ibu menjelaskan berkenaan dengan yang umum saja gitu ya. Tadi ya, apa itu pengertiannya, apa itu maksudnya, dan apa itu contohnya. Nah, kemudian kalau hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya, itu berarti hubungan timbal baliknya tadi sudah Ibu jelasin ya, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, yang otomatis negara itu boleh menuntut haknya kepada kita sebagai warga negara. Apa itu hak negara terhadap kita? Nah, hak negara itu yang pertama pastinya dia menuntut bahwa aturannya dipenuhi oleh kita, ditaati oleh kita. Nah, itu haknya negara ya. Nah, itu hak negara. Kemudian hak negara yang lain bisa dengan cara minta dibela. Negara itu minta dibela seperti itu. Selain untuk ditaati hukum dan pemerintahannya, negara punya hak yang lain, yaitu hak negara untuk dibela. Jadi kalau misalnya bentuk pembelaannya ini, salah satu contohnya ketika ada yang melecehkan negara kita, maka kita tuh boleh membelanya. Atau ada yang mengklaim hak cipta punya kita misalnya, nah maka itu bentuk pembelaannya bermacam-macam, bisa dengan suara kita, kemudian bisa dengan bisa dengan menyampaikan ketidaksetujuan kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu hak. Kalau kewajiban negara terhadap kita apa saja, Bu? Nah, kalau kewajiban negara ini, negara memiliki harus memberikan gitu ya, harus memberikan kesejahteraan kepada warga negara. Nah, itu kewajibannya, kewajiban negara terhadap kita. Jadi negara itu sebelum menuntut haknya untuk ditaati aturannya, negara juga punya kewajiban untuk mensejahterakan kita gitu. Seperti negara wajib memberikan biaya gratis pendidikan terhadap kita. Ya. Kemudian negara juga wajib melindungi kita terhadap aturan hukum. Nah, kalau ada yang misalnya melanggar hak kita dengan cara mencuri atau apa gitu ya, maka negara itu harus punya aturan itu misalnya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Ya, lanjut untuk Ibu sampaikan yang pertama tadi ya, slide sebelumnya, bukan yang pertama, yang sebelumnya tadi kan secara umum saja pengertiannya apa, seperti itu, apa pengertian hak, apa itu pengertian kewajiban. Nah, hari yang slide ini itu menyampaikan contoh atau bahkan memberikan penjelasan lebih dalam lagi hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Ini agak panjang, nanti Ibu jelasin karena poinnya juga sangat penting untuk bisa kalian pahami gitu ya. Yang pertama kita bahas dulu hak warga negara. Hak warga negara ini sesuai aturan undang-undang gitu ya, ada 8 poin. Diingat ya, ada 8 poin. Nah, hak warga negara ini boleh kita tuntut gitu. Yang harus kita punya, yang harus kita miliki, kita boleh minta daripada negara tadi gitu. Hak yang pertama, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Nah, jadi ada sebuah aturan undang-undang yang memang kita diberi jaminan aturan ini gitu, yaitu pada pasal 27 ayat 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi negara sudah memberikan aturan hukum ini, yang dimana aturan ini sebagai landasan kita untuk menuntut hak kita yang pertama ini tadi, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Nah, apa itu Bu maksudnya? Artinya apa? Jadi artinya pemerintah itu tidak boleh memperlakukan warga negaranya dengan membedakan jenis kelamin, suku, ras maupun agama gitu. Jadi tidak boleh sara gitu ya. Ya, hak ini memang setiap individu daripada kita memiliki kebebasan untuk menuntutnya. Seperti itu. Misalnya di hadapan hukum gitu ya. Hak di hadapan hukum, walaupun kita orang pedalaman misalnya, kalau hak kita dirampas, maka kita boleh menuntutnya gitu. Nah, kalau istilah di hukum itu hukum itu tidak memandang siapapun gitu. Seperti kalau kita lihat ada icon kalau di pengadilan itu ya, ada kayak perempuan diikat matanya gitu. Itu bukan berarti hukum itu buta, bukan. Hukum itu tidak memandang siapa yang melakukan, maka dia wajib dikenakan hukuman itu gitu. Itu sih teori enak ya. Tapi kalau kadang kita melihat fakta yang pernah kita indra, fakta yang pernah kita temui, ada sebuah istilah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, atau dibalik, tajam ke bawah, tumpul di atas. Nah, ini kan istilah yang memang sering kita lihat. Memang, dia itu mencuri buah aja 1 biji, mencuri pisang 1 tandan, dipukulin sampai segitunya gitu. Sedangkan koruptor curiannya itu sampai triliunan, enak kok pelakuannya gitu. Nah, ini sebenarnya penerapan yang salah gitu. Ya begitulah gitu, kalau kita bisa lihat faktanya. Tapi insya Allah bisa dipahami anak ya, untuk hak kesamaan ini tadi di hadapan hukum, bahwa kita boleh menuntut dan pemerintah itu wajib memenuhinya tanpa memandang sara gitu ya, tidak memandang suku, ras, agama, jenis kelamin sekalipun, tidak memandang itu, karena sudah diatur dalam aturan undang-undang tadi pasal 27 ayat 1. Ingat ya, 27 ayat 1. Kemudian poin yang berikutnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, hak ini juga diatur dalam aturan undang, lanjutannya pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Kalau tadi ayat 1, kalau yang ini ayat 2-nya gitu ya. Jadi hak ini juga boleh kita tuntut sebenarnya, bahwa kita itu boleh menuntut hak kita atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang itu memang harus dipenuhi oleh negara gitu. Karena kan memang sumber daya alam itu harusnya dikelola oleh negara secara utuh, dan hasilnya diperuntukkan untuk kesejahteraan warganya gitu ya. Seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan negara. Itu juga aturan undang-undang loh, pasal 33 ayat 3. Sayangnya sekali lagi terkadang teori ini tidak sesuai dengan praktek yang diterapkan gitu. Kalau kita lihat ada perusahaan swasta yang bisa menguasai SDA kita, yang bisa mengelola SDA kitanya hanya dapat berapa persen, padahal kita pemilik sebenarnya. Nah, oke, kembali ke materi ya. Maksud daripada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Ibu pikir kalian bisa memahami ya, yang mana negara itu memberikan hak bagi warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak gitu. Kemudian next, yang hak berpendapat. Nah, kalau ini diatur pada pasal 28 UUD NRI tahun 1945. Yang punya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, berarti kita itu memiliki hak untuk bersuara atau berpendapat. Contoh dalam pemilu, atau kalau di lingkup sekolah, pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS gitu. Jadi kita boleh mau memilih dia atau tidak gitu. Nah, jaminan ini tadi sudah ditentukan dalam aturan undang-undang ya, pasal 28 tahun 1945 UUD NRI tahun 1945 gitu. Jadi boleh berpendapat secara lisan, secara langsung, ataupun melalui tulisan. Misalnya kita bikin tulisan atau bikin opini ke pemerintah sebagai bentuk ketidaksetujuan kita atas kebijakan pemerintah. Nah, itu. Dan itu merupakan hak kita yang diatur oleh undang-undang. Lanjut, kemerdekaan dalam memeluk agama. Ini diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 gitu. Kalau ayat 1-nya
itu pasal 29 ayat 1-nya negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Nah, kalau ayat 2-nya menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama masing-masing dan menjalankan agama kepercayaan tersebut sesuai dengan agama kita. Nah, itu pasal 29 ayat 2-nya. Kalau ini insya Allah bisa dipahami ya, nggak perlu Ibu jelaskan. Baik, yang berikutnya hak ikut serta membela negara. Nah, ini yang Ibu jelasin tadi, yang Ibu sampaikan sebelum slide yang ini tadi ya, pasti bentuk bela negaranya gitu. Nah, untuk hak ikut serta membela negara ini diatur pada pasal 27 ayat 3. Nah, biasanya ini bentuk hak kita sebagai warga negara untuk untuk membela negara kita. Misalnya saya ingin masuk menjadi TNI misalnya gitu, atau BRIMOB atau apa, itu hak kalian, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa orang itu melarang gitu. Misalnya mau mendaftar menjadi polisi, menjadi daftar, nah itu bentuk daripada ikut serta membela negara gitu. Hak ini juga menjadi bagian daripada kewajiban sebenarnya ya nantinya ya gitu. Kemudian yang berikutnya hak mendapatkan pendidikan. Nah, ini diatur pada pasal 31 ayat 1 dan 31 ayat 2. Boleh dibuka buku undang-undang dasarnya ya kalau bisa. Jadi Ibu nggak menjelaskan detail bunyinya, Ibu nggak jelasin bunyinya, tapi Ibu menjelaskan maknanya. Nah, hak untuk mendapatkan pendidikan ini, kalau kita sudah ketahui bahwa adanya kewajiban negara untuk memenuhinya gitu. Salah satunya negara itu sudah menganggarkan APBN-nya gitu ya, 20% kalau tidak salah, 20% daripada APBN untuk diberikan spesial ke pendidikan gitu. Jadi ada pemerintah mencanangkan gratis pendidikan selama 12 tahun, sekarang juga sampai ke ke perguruan tinggi gitu. Kalau kita lihat contohnya kayak PIP gitu. PIP kan sekarang sudah menjangkau sampai ke perguruan tinggi, walaupun tidak semuanya bisa mendapatkan, hanya orang-orang tertentu. Nah, artinya hanya orang-orang yang memang memegang kartu tersebut. Nah, ini hak mendapatkan pendidikan. Lanjut yang ketujuh, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, ini diatur pada pasal 32 ayat 1-nya. Semuanya ini Undang-Undang Dasar ya, semuanya ya, pasal-pasal yang Ibu sebutin tadi. Nah, ini artinya kita sebagai warga negara boleh membawa kebudayaan kita atau boleh menyebarkan kebudayaan kita gitu. Kalau bisa sih kebudayaan yang bagus aja, budaya yang nggak bagus jangan disebarkan gitu. Kalau misalnya ada budaya sopan santun ya disebarkan aja, memang itu bagus gitu ya. Nah, ini sebagai bentuk hak kita untuk boleh menyebarkan kebudayaan tadi. Kemudian berikutnya hak atas kesejahteraan sosial pada pasal 33 ayat 3 yang Ibu bunyikan tadi ya. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini teori yang susah sekali negara terapkan. Ini kenapa Ibu berani berbicara seperti ini? Faktanya iya gitu. Ya kayak tadi, tambang emas kita aja dikuasai oleh perusahaan atau PT Freeport. Bayangkan, padahal kita loh yang punya, bisa mendanai bisa menjadi negara yang sangat kaya raya kita ini gitu. Sayangnya memang tidak bisa kita kelola secara mandiri. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya hak mendapatkan keadilan sosial. Nah, ini tercantum pada pasal 34 ayat 1 sampai 3. Nah, kalau mendapatkan keadilan sosial ini memang kaitannya sama sosial ya. Misalnya kayak fakir miskin gitu, atau anak terlantar, itu harus dipelihara negara. Kemudian negara juga harus menjamin sistem jaminan sosial, misalnya memberdayakan masyarakat yang lemah, kemudian tidak mampu, untuk bisa tetap diangkat harkat dan martabatnya. Wah, teorinya keren nih ya. Kemudian negara juga wajib bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ya, fasilitasnya aja sih, cuma nggak tahu gratis atau enggaknya, ini yang masih dipertanyakan gitu ya. Nah, baik, untuk hak warga negara sudah Ibu jelasin panjang dan lebar. Insya Allah kalian bisa memahami.
Berikutnya langsung kewajiban warga negara terhadap negara, berarti kewajiban kita ya, kita sebagai warga negara terhadap negara kita. Kewajiban ini ada 4 yang harus kita penuhi sebelum kita menuntut hak kita. Yang pertama, kewajiban menaati hukum dan pemerintah. Apakah perlu dijelaskan? Kayaknya tahu ya. Nah, kewajiban menaati ini ada pasal 27 ayat 1. Nah, pemenuhan kewajiban ini bentuk apa ya? Bentuk konsekuensi kita ketika kita menuntut hak tadi gitu. Yang artinya kita nggak boleh mencuri lah pastinya gitu, membunuh dan segala macam yang itu melanggar aturan. Yang kedua, kewajiban membela negara. Ini tercantum pada pasal 27 ayat 3. Jadi, kalau kita sudah memiliki status sebagai warga negara Indonesia, maka kita memiliki kewajiban ini. Ya. Nah, bela negara, misalnya kalau sebagai peserta didik nih apa, Bu? Nah, kalau simpelnya sih ya, mengikuti kegiatan upacara, kemudian apa lagi ya? Belajar PPKN misalnya. Nah, itu bentuk kewajiban kita. Lanjut, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, ini tercantum pada 28J ayat 1. Gitu. Dan lebih spesifik ya sebenarnya ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, tapi ingat, hak asasi manusia tetap harus kita sandarkan pada agama kita. Kenapa seperti itu? Karena terkadang pelaksanaan hak asasi manusia ini kebablasan. Gitu. Kebablasannya apa? Misalnya kita punya hak berperilaku gitu. Suka-suka saya dong, saya kan yang punya badan tuh, saya mau memperlakukan diri saya seperti apa, suka-suka saya. Nah, ini kalau nggak kita sandarkan kepada agama kita, dampaknya apa? Dampaknya malah mengalami kehancuran. Contoh, kalau orang tua negur, nak pakai kerudung, nak pakai jilbab bagi perempuan, atau laki-lakinya jangan pacaran doang, belajar bujur-bujur misalnya, ajar orang tua. Kemudian karena kita nggak mau, kemudian kita tidak setuju dengan pendapat orang tua marah gitu misalnya, gitu ya, memukul misalnya, tapi memukulnya tidak dengan keras gitu, hanya menyadarkan kita saja, kita nggak terima dilaporkan ke polisi. Nah, ini kan sebenarnya kebablasan penerapan HAM yang kebablasannya tidak disandarkan pada agama. Tapi kalau disandarkan pada agama, maka kita sebelum menjalankan aturan itu, kita akan berpikir terlebih dahulu, boleh nggak sih saya kurang ajar sama orang tua saya, boleh nggak sih saya kurang ajar terhadap guru saya. Jadi kita tidak lagi memandang bahwa hak asasi kita itu harus gitu, tidak memandang seperti itu gitu. Kecuali memang tanpa sebab musabab tiba-tiba kita dihajar guru misalnya, kita nggak salah nih gitu, tapi kita langsung tiba-tiba dihajar karena memang benci sama keluarga kita misalnya. Nah, itu boleh, nggak salah gitu ya. Tapi kalau kita ditegur, ayo sholat berjamaah, kemudian kita tidak mau, guru cuma mencubit saja, dilaporkan. Nah, ini sudah penerapan HAM yang tidak disandarkan pada agama. Ingat ya anak ya, disandarkan pada agama. Baik, yang terakhir, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini bentuk kewajiban kita juga setelah kita sebelum kita menuntut hak kita untuk mendapatkan keadilan, kedudukan hukum dan pemerintahan tadi gitu ya. Jadi kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ini ada pada pasal 30 ayat 1. Gitu. Contohnya misalnya ya, kita sebagai warga negara menjadi prajurit TNI, kemudian ikut menjaga pertahanan Indonesia. Nah, itu tadi kan di sini ada hak kita. Saya mau daftar TNI aja, Bu, saya nggak mau daftar kepolisian misalnya, itu hak kalian. Tapi ada juga kewajibannya. Kewajibannya dalam bentuk usaha pertahanan. Walaupun kita kalau lihat ya, di Jepang atau di Cina atau di Korea itu saya lupa. Nah, itu ada sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintahan yang ada di Cina sana, yaitu kewajiban militer. Jadi kalau para pemudanya di usia 17 tahun ke atas, mau dia penyanyi kayak, mau dia itu mohon maaf ya banci kayak atau apa, asalkan dia laki-laki gitu, dipastikan dia laki-laki, maka dia wajib ikut pendidikan militer sampai berapa tahun gitu. Nah, itu ketentuan daripada negara mereka. Nah, bisa dipahami ya.
Ya, insya Allah bisa dipahami. Oke, next. Kita lanjutkan kembali. Kalau tadi hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, kalau sekarang hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Jadi hak dan kewajiban negara terhadap kita ya. Yang pertama haknya, hak negara atau pemerintah. Negara memiliki hak menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Nah, ini untuk menciptakan peraturan, kemudian untuk menentukan tata tertib terhadap bernegara, ini hanya dimiliki oleh hak pemerintah itu sendiri atau negara gitu ya. Nah, yang kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, makna monopoli ini kan mengelola gitu, mengelola sumber daya alam. Nah, ini juga sebenarnya harusnya gitu, memang harusnya negara, bukan negara menyerahkan kepada perusahaan asing atau swasta. Tidak boleh seperti itu harusnya gitu ya, karena sudah diatur pada pasal 33 ayat 3 tadi. Nah, di situ misalnya kalau yang poin pertama tadi bikin aturan undang-undang, kalau yang ini, poin yang ini sumber daya alam kita semua dikelola oleh negara. Kemudian yang ketiga, hak negara untuk dibela. Nah, ini insya Allah bisa dipahami ya. Dan yang keempat, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahnya. Ini ketika pemerintah membuat sebuah aturan, dia punya hak harus ditaati gitu. Jadi dia boleh tuh nuntut, kalau nggak ditaati ya dianggap dia melanggar haknya tadi, jadi dikenakan hukuman, kitanya yang dikenakan hukuman, begitu ya. Baik, yang berikutnya kewajiban negara atau pemerintah dalam UUD NRI tahun 1945. Sama, sebelum negara menuntut haknya, dia juga menjalankan kewajiban. Nah, bentuk kewajibannya apa? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini tercantum juga pada pembukaan ya. Alinea keberapa? Cari sendiri. Jadi jangan instan ibu semua menjelaskan misalnya, enggak ya. Nah, melindungi segenap bangsa Indonesia ini artinya selagi kita sebagai warga negara Indonesia, dimanapun kita berada, walaupun kita nggak di Indonesia tapi kita punya KTP Indonesia, kita misalnya lagi ada di Malaysia, kemudian sebagai TKW misalnya, TKI atau TKW misalnya, maka ketika hak kita dilanggar di negara tersebut, negara punya kewajiban melindungi itu, gitu. Paham ya? Ya. Baik, yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah, bentuk memajukan kesejahteraan umum ini seperti yang disampaikan tadi, misalnya bagaimana masyarakat Indonesia itu harusnya gitu ya, harusnya mendapat penghidupan yang layak, harusnya mendapatkan mendapatkan pendidikan yang layak, penghidupan, pendidikan, pekerjaan. Nah, begitu ya, itu bentuk dari memajukan kesejahteraan umum. Nah, nanti yang poin berikutnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Harusnya negara itu menjamin semua warga negara Indonesia, dalam hal ini anak-anak gitu ya, harus cerdas, harus bersekolah gitu. Ya, kalau ada anak yang masih di pinggir jalan, nah itu tuh harusnya dipastikan kalau dia tetap sekolah gitu. Nah, ini bentuk kewajiban sebenarnya. Nggak boleh dibiarin saja. Anak yang terlantar segala macam itu tidak boleh dibiarkan, karena itu kewajiban negara untuk memenuhinya. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini juga bentuk kewajiban. Nah, kewajiban negara terhadap warga negara. Nah, ini makanya Indonesia tergabung pada organisasi internasional yaitu PBB gitu ya, sebagai bentuk untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, kalau kita membahas ini dalam nih gitu, harusnya dalam teori ya, dalam prakteknya juga diterapkan. Kalau teorinya menyatakan bahwa ketika ada saudara kita yang di sana itu dijajah, kita tuh harus ikut serta dalam menertibkan itu. Nah, karena itu bagian daripada kewajiban gitu. Ikut serta di sini nggak cukup ya kalau cuma kirim super mie. Maka perlu sebenarnya kita kirim pasukan juga untuk membantu mereka, karena memang negara yang melanggar itu harusnya kenakan hukuman gitu. Nah, itu juga teori, prakteknya tidak seperti itu karena mungkin kemampuan negara itu kan berbeda-beda gitu. Paham ya? Baik. Next.
untuk pertemuan yang pertama, materi terakhir ini ya, yang terakhir, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara menurut pendapat para ahli. Ada menurut Winarno dan Winarno 2014 dalam Sulaiman 2016. Nah, ini pendapat para ahli kalau yang tadi secara umumnya, tapi kurang lebih sama sih sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya hak negara terhadap warga negara sama, hak negara untuk ditaati, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam. Nah, itu juga mirip, hanya saja ini agak singkat ya dibandingkan yang tadi gitu. Nah, saya rasa saya yakin kalian bisa kok memahami yang ini karena sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Ini cuma sebagai pelengkap saja, referensi saja untuk bisa lebih dalam kalian memahami. Kemudian kalau kewajiban ini juga mirip sama kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Gitu, kayak sama tadi ya, kayak tadi misalnya kewajiban negara untuk memastikan aturan hukum itu dilaksanakan dengan baik. Nah, sama dengan yang poin ini. Kemudian kewajiban negara untuk menjamin hak asasi negara, hak asasi warganya. Nah, ini juga ada tadi ya sudah. Kemudian kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Nah, ini agak beda. Kalau tadi kan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara umum. Sedangkan kalau menurut Winarno, ini spesifiknya kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Lebih kepada sistemnya gitu. Kalau misalnya kita sampai saat ini pun pendidikan kita masih berkiblat pada asing, pada Amerika misalnya. Karena memang sistem pendidikan kita kan yang terbaru ini lebih mengedepankan untuk bekerja sama dengan perusahaan agar ketika dia lulus dia sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi sebenarnya sih mencetak pekerja gitu ya kalau sistem kita yang saat ini. Kalian setuju atau tidak? Kalau Ibu sih nggak setuju ya, karena memang hakikat pendidikan itu kan tidak untuk menciptakan buruh. Kalau bisa tuh jangan menciptakan buruh saja gitu. Maka sebenarnya kalau pendidikan yang benar, kalau menurut Ibu gitu ya, itu mencerdaskan kita. Setelah mencerdaskan kita, maka kita memiliki sebuah misi sebuah misi ke depan yang luar biasa. Menjadikan kita memiliki pemikiran yang baik, perasaan yang baik, sehingga kepribadian kita itu menjadi baik. Nah, ketika kepribadian kita itu menjadi baik, kita itu akan tidak menjadi sebagai buruh saja, pekerja saja, bahkan kita bisa menciptakan peluang pekerja itu tadi, peluang pekerjaan yang lain. Nah, kita sebarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Jadi tidak hanya terbatas kepada untuk kita saja. Nah, ini sistem pendidikan yang harusnya kita punya. Kalau di Islam itu kan ada sistem pendidikan Islam. Nah, sistem pendidikan Islam ini yang menurut saya yang paling terbaik. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Ya karena memang tidak mencetak buruh saja atau pekerja saja gitu. Tapi dia juga sistem pendidikannya lebih kepada bagaimana pendidikan yang kita miliki itu tidak hanya sebagai pemuas akal saja, tetapi bisa kita terapkan di kehidupan nyata kita dan kita bisa mengajak orang lain untuk menjadi cerdas juga. Kalau sekarang kan kita lihatnya buat apa sih kalian sekolah SMA? Tujuannya paling selain maunya sih pintar Bu, amin gitu ya, kalau kalian tujuannya selain pintar gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kan dapat ijazah gitu ya. Ada ujungnya dapat ijazah. Itu gak bisa kita pungkiri seperti itu. Nah, next ya, kewajiban negara memberikan jaminan sosial. Nah, itu juga sudah disampaikan di umum tadi gitu ya. Kalau menurut Winarno ini lebih spesifik, memberikan jaminan sosial. Nah, ini misalnya kalau sekarang ada kartu BPJS, ada kartu prakerja yang sudah diambil lagi. Ini nggak ngerti nih ya, menurut kalian bisa mencerna sendiri ya sebagai pelajar dan sebagai pemikir. Harusnya kita juga memahami kenapa pemerintah seperti itu memberikan kartu prakerja kemudian diambil kembali gitu ya, sebagai bentuk susah lah Ibu menyampaikan di sini, mungkin kalian bisa memahami apa yang Ibu maksudkan. Oke, yang terakhir, kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Nah, ini juga sudah disampaikan juga gitu, dan insya Allah kalian sudah bisa memahami. Baik, sampai di sini. Setelahnya akan ada pertanyaan, dan yang pertanyaan ini sangat berkaitan dengan apa yang Ibu sampaikan, dan ingat kalian harus mendengarkan secara utuh daripada penjelasan Ibu untuk bisa menjawab pertanyaan setelah ini. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan untuk kalian.
Yang pertama, resum atau rangkum dengan singkat materi yang telah dipaparkan. Yang kedua, apa contoh bentuk kewajiban negara menurut Linarno dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial? Yang ketiga, berikan masing-masing 2 contoh hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.